Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1-13. Judul renungan kita pada hari ini, pertanyaan dari Bethesda. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Telah lama pria itu terbaring tak berdaya menanti kesembuhan. Kolam Bethesda menjadi tumpuan harapannya, namun yang dia alami di sana amatlah mengecewakan. Ketika orang datang kepadanya, dia tidak tahu itu Tuhan. Dia berkeluh kesah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu karena airnya mulai tergoncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di kolam kemurahan itu, dia mengharapkan kesembuhan. Namun yang temui di sana adalah orang-orang yang mementingkan diri. Air kolam itu telah berkali-kali terguncang. Kesempatan untuk sembuh juga berdatang berkali-kali. Namun semua peluang dan harapan pupus karena tak seorang pun datang menolongnya. Karena yang ada di tempat itu justru keegoisan dan ketidakpedulian. Di sekitar kita banyak saudara kita yang menyandang ketidakberdayaan ragawi karena berbagai sebab, baik sementara maupun permanen. Mereka berjalan dengan kursi roda, tongkat penyangga, dituntun, atau bahkan dipapah. Mereka butuh dan berhak mendapatkan hal-hal wajar yang lumrah dinikmati oleh siapapun. Pendidikan, pekerjaan, transportasi, jalur pejalan kaki, tempat ibadah, dan banyak lainnya. Adakah kita mengupayakan hal-hal yang perlu agar kebutuhan dan hak mereka terpenuhi? Adakah gereja, tempat kemurahan, mengupayakan sarana khusus, akses naik maupun turun, tempat duduk, kamar mandi, dan lain-lain, agar mereka juga menikmati tempat ibadah seperti kita? Semoga kita tidak justru terlena seperti mereka di tepi kolam Bethesda itu. Sikap kita terhadap mereka yang lemah, Tuhan perhitungkan sebagai sikap kita kepadanya. Kita bahas, benarkah kolam Bethesda adalah tempat penyembahan berhala? Topik 1, topik 2, mengenal simbol ular yang dipakai di dunia medis. Topik yang ketiga, asal-muasal kata hygiene. Oke, kita bahas 3 topik ya. Oke, kita membaca teks Alkitabnya terlebih dahulu. Setelah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ juga ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi dia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena dia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi dia berkata pada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya,
Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini ya. Kalau kita membaca Yesus dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Jadi pada waktu hari raya, Yesus berangkat ke Yerusalem. Berarti berangkat ke Yerusalem berarti dari mana ya? Pasti dari Nazaret, ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang ada sebuah kolam. Nah, ini yang kita agak membahasnya agak panjang ya. Disebut dengan Bethesda. Nah, nama Bethesda itu diambil dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram, Bethesda. Yang berarti Bet itu rumah, gitu. Bethlehem itu rumah roti, gitu ya. Bet itu rumah. Rumah kemurahan atau rumah anugerah. Bet artinya rumah. Dalam bahasa Ibrani maupun Aram, kata ini dapat juga berarti malu atau dipermalukan. Jadi ada makna ganda, dianggap cocok karena lokasi ini dipandang sebagai tempat dipermalukan karena banyak orang sakit, cacat. Tapi di lain pihak juga disebut tempat yang penuh dengan kemurahan. Karena apa? Di tempat itulah mujizat kesembuhan terjadi. Gitu ya. Nah, kolam Bethesda ini seperti ini ya. Jadi ternyata ada 2 buah kolam seperti ini. Dan kolam selatan dan kolam utara dapat dilihat ada 5 serambi. Serambi itu adalah tiang-tiang ini loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini tembok ya. Ini tempat pintu masuknya. Tembok tempat pintu masuknya yang ada serambinya itu daerah sisi 1, 2, 3, 4, yang 5. Itu ya. Oke, serambi bertiang adalah bendungan tertutup yang memisahkan kedua kolam Bethesda itu ya. Ini maksudnya yang kelima itu ya. Oke, sekarang penampakannya seperti ini. Kalau ini tuh market ya. Ini market. Ini bukan gambaran sesungguhnya, ini adalah market. Dan ini adalah reruntuhannya seperti ini, reruntuhan daripada Bethesda. Nah, kita mempelajari sejarah kolam Bethesda. Sebelumnya, kolam Bethesda itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya sebagai tempat dilaksanakannya ritual pembaptisan dalam agama Yahudi, yaitu sebagai kolam baptisan Yahudi atau yang disebut sebagai mikveh. Bagi upacara pembaptisan dalam tradisi Yahudi Rabbinik atau Tevilah. Tetapi kemudian karena adanya Helenisasi itu adalah suatu usaha untuk meyunanikan daerah jajahan daripada orang Yunani tentunya, gitu ya. Nah, ini Helenisasi ini dilakukan oleh namanya Antiochus Epiphanes yang keempat. Ini kolam Bethesda itu dirubah menjadi tempat pemujaan dewa kesembuhan yang namanya Asklepios. Nah, dewa Asklepios dianggap sebagai juru selamat, penyembuh, dan pemelihara. Kadang ditulis Asklepion atau Aesculapius atau Asklepius adalah dewa penyembuhan dan kesehatan dalam kepercayaan Greco-Roman. Greco-Roman itu Yunani Romawi gitu ya. Nah, kota Pergamus salah satu kota di Turki sekarang modern, Pergamon gitu ya. Yang disinggung dalam kitab Wahyu terdapat bangunan, teater, stadion perpustakaan, dan pusat penyembuhan Asklepius. Di antara bangunan lain yang merupakan bagian dari kehidupan normal di Greco-Roman. Gitu ya. Nah, modelnya orangnya digambarkan seperti ini ya, dewa Asklepius dengan ularnya. Dipercaya bahwa dewa Asklepius mempunyai hewan peliharaan ular yang sangat setia. Bahkan masyarakat Yunani sendiri kala itu sangat percaya kalau ular tersebut mendapatkan ilham untuk menyembuhkan. Sejak saat itu, ular milik dewa Asklepius dilambangkan sebagai penawar atau penyembuh dari segala macam penyakit. Dari sini, lambang dunia kesehatan digambarkan dengan ular yang melilit tongkat, dan tongkat itu adalah milik dewa Asklepius. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, yang tadi kita bicarakan nanti ya, di manakah simbol daripada ini? Ternyata Dawi Asklepius. Nah, sedangkan ini apa? Nah, ini kita lihat ya. Kok ada mangkoknya? Nah, ini adalah mangkok daripada Dewi Hygeia. Dewi Hygeia adalah anak daripada dewa Asklepius
Yang setelah Asklepius ini meninggal, maka lambangnya dari tongkat dirubah jadi mangkok. Ini yang digambarkan mangkok ya. Nah, mangkok tersebut milik Hygeia, salah satu anak perempuan daripada Asklepius. Dari kata Hygeia diserap kata-kata hygiene, kebersihan. Ya. Dari sini kita tahu sudah jawab dua topik itu ya. Dua topik yaitu dari manakah simbol kedokteran ini? Kok bisa pakai ular? Jawabannya karena lambang daripada dewa Asklepius yang adalah dewa yang menyembuhkan. Kenapa kok pakai lambangnya ini pakai mangkok? Karena ini adalah mangkok yang dipunyai oleh Hygeia, anak daripada Asklepius. Gitu ya. Nah, kenapa ada kata hygiene? Itu berasal dari Hygeia, dewi ini. Oke, itu asal-usulnya kurang lebih seperti itu. Nah, ayat ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Pertanyaannya adalah, ada banyak orang sakit. Gitu ya. Ada banyak orang sakit, orang buta, dan orang lumpuh. Pertanyaannya, apakah Yesus memiliki kewajiban untuk menyembuhkan semua orang itu? Jawabannya adalah tidak, bukan? Buktinya, di antara semua orang yang banyak itu, yang disembuhkan itu cuma satu tok, yang 38 tahun itu tok. Yang lainnya tuh Yesus tidak melakukan KKR kesembuhan rohani tuh di sana. Begitu ya. Mari kita lihat selanjutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Nah, ini ada permasalahan ya. Katanya tadi kolam Bethesda itu merupakan tempat pemujaan dewa Asklepius. Yang fungsinya dari zamannya Antiochus Epiphanes yang keempat itu sudah diubah. Tadi yang memang asalnya kolam pembaptisan orang Yahudi, kemudian diubah menjadi Asklepius, pemujaan Asklepius. Lah, kalau ini adalah tempat pemujaan dewa Asklepius, kok kenapa ada malaikat Tuhan ke kolam itu? Loh kan aneh ini. Nah, kalau kita mempelajari naskah asli Yunaninya, itu hanya disebutkan angelos. Tidak ada angelos kurios. Tidak ada kata Tuhan artinya. Nah, jadi kalau misalkan angelos ini diartikan adalah malaikat, dan belum tentu malaikat ini berasal dari Tuhan, maka malaikat yang dimaksud sini adalah utusan iblis. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena, kenapa kok bukan malaikat daripada Tuhan? Karena tidak mungkin malaikat Tuhan menggunakan media yang dipercayai oleh orang-orang sebagai dewa pemujaan Asklepius itu dipakai kayak sinkretisme gitu, menggabungkan antara konsep dewa Asklepius dengan turunnya malaikat Tuhan ke kolam itu. Ini tidak mungkin. Yang mungkin adalah seperti ini, ya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang 38 tahun, bayang no 38 tahun ada di kolam Bethesda ini piye rasane. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, kan karena Yesus tahu bahwa orang itu lama sekali, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maksudnya, saya kepingin tah sembuh. Atau lu sih ada keinginan tah untuk disembuhkan. Jadi, maksud dari pertanyaan Yesus lebih dalam adalah, masihkah engkau memiliki pengharapan untuk disembuhkan? Nah, mari kita lihat ya, jawaban orang ini. Tuhan, ada orang yang menurunkan aku dalam kolam bila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban orang ini menunjukkan masih ada keinginan dari dalam diri orang ini untuk sembuh. Kalau misalkan tidak ada keinginan untuk sembuh, ngapain dia 38 tahun ada di sana? Logikanya gitu, bukan ya? Bener ya? Tetapi, ketika dia 38 tahun menunggu di sana, mungkin ada rasa pahit, rasa getir, yang menemani dia sehari-hari selama 38 tahun. Dan dia mungkin sedang mempertanyakan, apakah kesembuhan bagi dirinya ini masih mungkin?
Beda loh ini ya. Dia kepengen sih, kepengen enggak? Kepengen pasti. Tetapi dia mulai mikir, sudah 38 tahun loh. Berkali-kali ada goncangan air, lihat orang sembuh, lihat orang sembuh, lihat orang sembuh. Tapi dirinya tidak melihat sendiri bahwa dia sembuh. Bagaimana perasaannya? Saudara kalau lihat orang berhasil terus hanya saudara diri yang adalah orang yang gagal, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau tetap mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Ini 38 tahun loh. Orang ini memang belum mengenal Tuhan. Tetapi justru karena orang ini belum mengenal Tuhan, Tuhan mendatangi orang ini. Itu menunjukkan apa? Kasih Tuhan yang luar biasa kan? Nah nanti kita bahas itu ya. Ayat 8 Yesus ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sudah gak usah ngurus masalah malaikat-malaikat yang turun-turun, ada goncang-goncang itu gak usah ngurus kayak gitu. Yesus langsung sabda, bangun, angkat tilammu, jalan. Langsung sembuh. Yang harus dilakukan orang ini adalah nuruti omongan Yesus. Cuma itu tok. Yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah berjalan, mengikuti, dan menuruti perkataan Yesus Kristus. Nah, kemudian ada catatannya. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, hal yang pertama yang kita mau pelajari, kesembuhan yang dari Yesus Kristus melampaui sistem yang diyakini oleh pemuja dewa Asklepius. Jadi Yesus ini hadir di tempat pemujanya dewa-dewa orang asing, pengen menunjukkan bahwa tanpa adanya sistemmu itu terlalu lama gitu ya. Maksudnya yang pertama, yang nyemplung yang berhasil. Kalau berikutnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat nggak berhasil. Cepet-cepetan. Tapi Yesus tidak usah cemplung-cemplung, ngomong saja. Orang itu asal mau turut, sembuh. Wah, ini kan pasti jauh lebih hebat kan? Daripada sistem yang dibangun oleh Dewa Asklepius. Jadi kesembuhan yang Yesus buat jauh lebih tinggi tingkatnya, urgenitasnya, daripada pemaknaan Sabat yang keliru daripada orang Yahudi. Maksudnya gini ya, orang Yahudi itu kan kayak Sabat, bener-bener Sabat ya. Itu tidak boleh ngelakuin apapun. Termasuk juga berbuat baik ini penyembuhan. Loh sekarang orang ini tidak lihat, gak sakno ta. Sama orang yang sudah 38 tahun tidak bisa jalan. Sekarang lihat jalan, harusnya kan melok seneng tuh ya. Tapi enggak ini. Malah ngomong, si nyebutnya siapa ya? Introgasi. Siapa sih ngizin nih kamu bawa tilam ya? Angkat tilam ada hari Sabat, enggak boleh bro. Wah, gitu ya. Nah, terus kemudian orang ini ketemu lagi sama Yesus di bait Allah. Terus Yesus ngomong, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kelihatannya orang ini lumpuh akibat daripada dosa yang pernah dia lakukan. Dosa ini ada kemungkinan termasuk juga penyembahan terhadap Asklepius. Pertanyaannya, mengapa Yesus tetap mau menyembuhkan penyembah daripada dewa Asklepius? Saya jawab, inilah bukti cinta kasih Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika apa? Masih berdosa. Ketika engkau masih hidup dalam dosamu, Allah menunjukkan kasih-Nya. Ketika orang ini masih dalam penyembahan daripada dewa Asklepius, Allah turut campur tangan, sehingga dia sudah beralih dari kolam Bethesda, beralih menuju bait Allah. Saudara, apakah engkau dalam kehidupanmu ini sekarang masih ada di dalam kolam Bethesda? Masih tidak mau beralih ke menuju bait Allah Tuhan? Padahal Yesus sudah datang kepadamu, memulihkan hidupmu. Apakah engkau yang sudah bisa berjalan? Sebelumnya terkungkung 38 tahun, tapi sekarang sudah berjalan. Masihkah engkau mau ada di kolam Bethesda? Bukankah itu suatu yang konyol? Angkatlah kakimu, angkatlah tilammu, berjalanlah menuju ke bait Allah, menuju ke hadirat Tuhan.
Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Jadi selama ini kakimu melangkah ke arah mana? Apakah kakimu melangkah ke arah Tuhan? Atau kakimu melangkah menjauh daripada Dia? Saudara, jikalau engkau menjauh daripada Dia, berbaliklah. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ingat Roma pasal yang kelima ayat 30, ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, orang itu kemudian keluar menceritakan pada orang Yahudi, ngomong, Yesuslah yang menyembuhkan dia. Pertama, sebelum ketemu Yesus di bait Allah, orang ini tidak kenal. Yesus itu siapa? Yang penting ada orang yang ngomong, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi sekarang orang ini sudah kenal Yesus. Sebelumnya orang ini tidak kenal Yesus. Jadi intinya gini ya, barang siapa orang yang menikmati mujizat Tuhan luar biasa. Mungkin orang ini yang menikmati bukan orang percaya, tapi Kristus mau campur tangan, intervensi dalam kehidupannya, menunjukkan kuasanya yang mengubahkan kehidupannya dia. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Orang ini harus seperti orang lumpuh ini, yaitu mengalami encountering with God, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mengenalnya. Jadi ada orang yang mengalami mujizat Tuhan belum kenal Tuhan, jangan engkau berhenti sampai di sana. Karena hal yang paling besar dalam hidupmu bukan karena engkau mengalami mujizat, bukan itu. Tetapi hal yang paling besar dalam hidup adalah kejadian setelah itu, yaitu apa? Ketika engkau mengenal Kristus. Itu adalah kejadian yang lebih besar daripada engkau mengalami mujizat. Ayat 18. Kemarahan orang Yahudi. Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja dia meniadakan hari Sabat, karena Yesus kan tidak ngurus ini Sabat atau tidak, pokoknya dia menyembuhkan, kan gitu ya. Tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Kan pada waktu Yesus tegur, kenapa kamu menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Yesus ngomong, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Loh, dia memanggil Allah itu Bapanya. Yahudi marah. Mengapa kok marah? Karena dengan mengatakan demikian, Yesus itu mensetarakan dirinya dengan Allah. Itu pertama. Itu kedua, Yahudi itu marah karena ini sesuatu yang bersifat kemanusiaan sama dia tidak digubris. Bagi dia yang paling utama itu menaati Taurat. Orang itu lumpuh berjalan, ngangkat tilam, gak ngurus. Itu tidak sesuai Taurat, tidak boleh. Jadi sisi humanisme itu disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka lebih mementingkan hukum yang tertulis daripada kondisi atau situasi yang mengubahkan kehidupan si lumpuh ini. Aneh, bukan? Nah, ayat 18 ini perlu diingat ya. Ini adalah salah satu ayat dalam Injil Yohanes yang menyatakan tentang keilahian Yesus Kristus. Kok bisa? Karena Allah adalah Bapanya sendiri yang mengatakan, Yesus mengatakan, Allah adalah Bapanya sendiri, dan demikian apa? Apa sih artinya ngomong Allah adalah Bapanya sendiri itu? Dengan artinya itu, dia itu setara dengan Bapa. Dan bagi orang Yahudi, mensetarakan diri dengan Bapa pencipta langit dan bumi, itu tindakan yang blasphemy, penghujatan. Itulah sebabnya mereka sangat benci dan sangat ingin membunuh Yesus Kristus. Oke, renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.